bahwa saat ini kita akan mengenang sejarah-sejarah indah masa lalu yang menjadi tonggak atau titik tolak keberadaan kita, baik itu secara jemaat, secara klasis ataupun secara sinode. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa epiklesis. Ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan hati kami, sehingga ketika kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tetap memimpin kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, hilangkanlah suara-suara lain dalam hati dan pikiran kami, sehingga hanya suara Tuhan yang bertakhta dan berkarya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, siap mendengar. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Kita akan kembali membaca secara berlitani. Saya akan membaca bagian ayat yang ganjil. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca bagian ayat yang genap. Beginilah bunyi kesaksian menurut Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mau mendengar dan mau melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sukacita, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam perenungan kita. Perenungan pada saat ini diberikan tema fokus pada misi Allah. Terlebih dahulu kita akan melihat arti kata yang membentuk tema ini, terutama pada kata fokus dan misi. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata fokus berarti titik atau tempat cahaya berkumpul. Ini biasanya digunakan pada ilmu pengetahuan. Kemudian
Kemudian yang kedua berarti pusat. Dan yang ketiga unsur yang menonjolkan suatu bagian. Dan yang keempat ialah ciri predikat verbal. Itu di dalam ilmu tata bahasa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dari pengertian-pengertian di atas kita bisa melihat bahwa salah satu arti daripada fokus adalah pusat. Dan ini yang akan kita pakai di dalam kita menerjemahkan tema kita pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga akan melihat arti kata misi. Arti kata misi. Di dalam kekristenan, misi mengandung arti mengabarkan keselamatan kepada dunia. Dengan demikian, jika kita uraikan tema fokus pada misi Allah, maka kita akan mendapatkan pusat pada pengabaran keselamatan Allah. Dan jika diperjelaskan lagi, akan mendapatkan pengertian berpusat untuk mengabarkan keselamatan dari Allah. Ini kalau kita menelusuri dulu tema fokus pada misi Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam renungan kita, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Cerita tentang seekor katak yang sukses mencapai menara yang tinggi. Jadi ketinggian menara ini sekitar 10 atau 15 meter. Ya. Dan para katak ini berlomba untuk naik mencapai ke puncak. Akan tetapi ketika mereka baru saja merangkak 1 meter, 2 meter, 3 meter, di bawah para penonton ini mengatakan Allah tidak mungkin, tidak akan sanggup, tidak akan kuat. Akhirnya katak yang berada dalam tekanan ini tidak sampai dan mereka jatuh. Sekian banyak katak yang mencoba untuk mencapai puncak menara itu. Karena di puncak menara ini ada hadiah yang mereka idam-idamkan. Ternyata sekian banyak pula yang tidak sampai. Akan tetapi ketika sudah hari menjelang sampai sore, ada satu kata. Dia bisa merayap dengan perlahan naik sampai dengan puncak menara. Yang menonton pada saat itu yang pertamanya mencemooh, yang mengatakan tidak mungkin, mereka menjadi kagum. Dan katak ini berhasil naik ke puncak menara. Kita tinggalkan dulu cerita katak yang berhasil mencapai puncak menara. Kita lihat teks yang kita baca pada saat ini. Menarik sekali ketika kita memperhatikan cara Yesus menghadapi tantangan dan dalam perjalanan misinya. Cara Yesus menghadapi tantangan dan cobaan dalam perjalanan misinya. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang Farisi yang mengabarkan tentang ancaman terhadapnya dari Herodes? Yesus menjawab kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Sri Sigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Pada hari yang ketiga aku sudah selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem."
Yesus tidak terjebak dengan pemahaman bahwa orang Farisi ini selalu salah. Yesus tidak terjebak dalam pemahaman bahwa orang Farisi ini selalu reseh. Yesus tidak terjebak dalam pemahaman ketika dia berhadapan dengan orang Farisi ini yang notabene orang Farisi tidak suka dengan keberadaan Yesus. Dia tidak terjebak dalam pemahaman, oh orang Farisi, mereka selalu membuat masalah. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena apa yang disampaikan para orang Farisi itu adalah benar. Ketika Herodes memang bertujuan untuk menangkap Yesus. Jadi sewaktu Yesus memutuskan untuk tidak mundur dari perjalanannya menuju Yerusalem, karena dia akan menuju perjalanan salib itu bukanlah karena dia berbeda pendapat dengan orang Farisi yang pada saat itu telah memperingatkannya, Yesus, lu jangan masuk ke sana, karena lu ke sana itu pasti ditangkap dengan Herodes. Yesus bilang, pergilah dan katakanlah pada si serigala ini, dan seterusnya. Bukan berarti Yesus tidak sependapat dengan orang Farisi. Karena di bagian akhir di mana dia mengatakan, tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ini kalau bagian ayat ini kita kupas lagi akan lebih lama lagi. Kenapa kok di Yerusalem? Yerusalem yang dikenal sebagai kota suci dan mulia. Kok para nabi banyak yang mati di sana, banyak yang dibunuh di sana? Ini akan membutuhkan waktu khusus kita mengubah Bapak untuk mengupas itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari percakapan Yesus dengan orang Farisi ini, apa yang kita jumpai dari sosok Yesus? Yang pertama, hasrat Yesus untuk terus menjalankan misi Allah begitu besar, sehingga kendati ia tahu akan ditolak atau bahkan dibunuh, upaya menjalankan misi Allah tetap dia lakukan sebagai titik puncak, yakni penyaliban demi keselamatan umat manusia. Pertanyaannya mudah. Bagaimana jika saat itu Yesus menurut kepada orang Farisi yang memang benar mengatakan bahwa Herodes mencari dia untuk menangkap dia, dan mereka menghalangi Yesus masuk ke Yerusalem? Bagaimana kalau misalkan Yesus menurut dengan kata-kata itu? Yang jelas jawabannya tidak ada kita pada saat ini sebagai orang percaya. Karena Yesus tidak jadi masuk ke Yerusalem kan? Yesus tidak jadi menjalani jalan salib. Yesus tidak jadi menjalankan misi Allah, yaitu karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Dan itu batal semua. Dan kita pun pada saat ini tidak akan ada sebagai orang percaya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat di dalam perjanjian lama, mungkin masih ingat dengan cerita, dan harusnya tetap masih ingat dengan cerita Yosua dan Kaleb, di mana Yosua dan Kaleb tetap teguh melakukan tugasnya untuk melihat dan melanjutkan pengintaian, meski 8 orang pengintai yang telah diutus memberikan kabar yang sangat menakutkan. Kaleb dan Yosua tetap setia dengan misi yang diberikan kepadanya untuk mengintai daerah tersebut.
Sehingga ternyata apa yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua sebagai laporan adalah benar. Dan pada saat itu Israel mengalami keberhasilan. Dari percakapan antara Yesus dengan orang-orang Farisi, dari cerita tentang Kaleb di dalam perjanjian lama, Kaleb dan Yosua, kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, tidak jarang kita menghadapi hambatan, kita menghadapi cemoohan, atau bahkan mungkin ancaman. Bahkan sekarang ini kita bisa melihat keberadaan kita sebagai jemaat di Bumi Agung ini tidak melalui proses yang sangat mudah. Kita berada sebagai salah satu jemaat di Sumbaksel ini tidak melalui proses yang sangat mudah, semudah kita mengedipkan mata. Kalau dulu kan peribahasa ini membalikan telapak tangan. Terus saya berpikir mengedipkan mata ini kadang-kadang tidak kita sadari. Ketika kita mengelelap, maka kita tanpa kita sadari kita akan mengedipkan mata. Maka kalau saya katakan di dalam PA kemarin ini, bahwa saat ini kita akan mengenang sejarah-sejarah indah masa lalu yang menjadi tonggak atau titik tolak keberadaan kita, baik itu secara jemaat, secara klasis ataupun secara sinode. Kalau melihat proses yang ditempuh di dalam kita mendirikan, saya bukan pelaku sejarah, saya pelaku sejarah yang dulu masih ada. Keberadaan jemaat ini maka akan menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa benar-benar membangun gereja ini dalam arti fisik dan juga psikis, dalam arti jasmani dan juga rohani. Fokus kepada misi Allah, karena gereja merupakan tempat kita untuk mengajarkan keselamatan. Dari gereja yang terbatas dengan dinding-dinding ini kita keluar. Sebagaimana pengertian eklesia, kita dipanggil keluar untuk memberitakan keselamatan di mana kita berada. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita kembali melihat teks yang kita baca, Yesus tetap berjalan setia kepada misi yang diberikan oleh Allah, fokus terhadap misi yang diberikan oleh Allah, dan hasilnya kita pada saat ini hasilnya jelas kita pada saat ini. Karena tadi dikatakan ketika Yesus menurut dalam tanda petik kepada apa yang dikatakan atau disampaikan oleh orang-orang Farisi itu, maka tidak ada kita pada saat itu. Karena jalan salib yang telah ditentukan Allah sebagai jalan untuk karya penyelamatan bagi umat manusia tidak akan pernah terwujud. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ketika kita berbicara tentang ancaman dan hambatan yang dialami oleh Yesus pada saat itu, kita balik lagi kepada diri kita, kehidupan kita di dalam bergereja, berjemaat di tempat ini. Ancaman dan hambatan dari luar mudah dilihat, mudah diantisipasi, tetapi justru yang datang dari dalam berupa image atau pelabelan atau cap terhadap orang lain,
yang kurang baik. Dan jika pada waktu itu Yesus mengandalkan itu, berpola pikir seperti itu, orang Farisi tukang rese, orang Farisi tukang cari masalah, maka dia istilahnya tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Farisi yang benar. Tetapi walaupun dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini benar, dia tetap setia dengan misinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberikan tugas untuk mengemban misi Allah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah ia dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini teknisi kita. Kalau kita tidak berfokus dengan itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi itu, maka apa yang dikatakan Kristen tidak berbuah itu akan mentok dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengatakan dengan tegas, ranting yang tidak berbuah ditebang. Ini mendasari bahwa dalam kehidupan kita benar-benar menjalankan misi Allah. Sebagai orang percaya dimanapun kita berada, kita dituntut untuk selalu setia dan kita berperilaku sebagaimana layaknya seorang pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam kisah Katab ya, di awal tadi, dan juga kisah Yosua dan Kaleb di Perjanjian Lama, ada satu hal yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika Kaleb dan Yosua setia terhadap misi yang diberikan sehingga memperoleh hasil yang baik, dan ternyata ketika diketahui kenapa Katab ini bisa sampai ke menara. Ada yang pernah cerita ini, dengar cerita ini? Belum? Katab ini tuli, sehingga dia tidak terpengaruh dengan teriakan-teriakan dari bawah, sehingga dia tidak terpengaruh dengan cemoohan orang-orang, sehingga dia tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi yang sebetulnya bisa didengar oleh dia, tapi dia tuli sehingga dia merayap dan sampai dia kemenangan. Ternyata justru kelemahan dari Katab itu menjadikan dia berhasil. Ternyata kelemahan itu bukanlah suatu hal yang harus menjadikan dia rendah diri. Ternyata dia berhasil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tetap fokus pada misi Allah dengan kelengkapan yang kita miliki? Ataukah kita justru akan terpuruk dengan keberadaan kita yang diberikan lengkap oleh Allah? Ilustrasi kata menunjukkan bahwa dia memiliki kelemahan. Itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita keluar dari pola pikir lama dengan keberadaan kita yang diberikan untuk oleh Tuhan, sehingga kita dapat fokus pada misi